back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know some things. Maka akan dipermudah dalam jalan kesucian. Tak ada yang minta amin. Amin. Asik. Ibu yang saya hormati, judulnya seminar ini penguatan peran perempuan dalam mewujudkan harmonisasi keluarga demi lahirnya generasi unggul. Ini sudah kawin semua? Belum. Ada yang belum? Ya. Bagi ahli biasa keluarga adalah masyarakat yang terkecil. Saya yakin semua orangnya. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt. Kita itu ingin selalu mengajak adik-adik itu bisa tumbuh menjadi wanita yang selalu terus akan ilmu, menjadi perempuan yang berkualitas, SDM-nya yang bagus, dan akhirnya membawa keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh-soleh. Jadi kita lebih baik sekali selalu memberikan sebuah kegiatan dan bisa menambah ilmunya. Mengambil tema ini, apa yang membuat sekarang lagi disinyal dengan teknologi yang begitu canggih, banyak sekali keluarga yang dirasa itu mengalami tidak baik saja. Ternyata di situ ada apa? Komunikasi yang kurang baik. Karena itu kita ingin membuat ibu-ibu ini kita saling belajar untuk bisa berkomunikasi yang baik. Karena dari komunikasi yang baik yang akan bisa membawa di dalam kehidupan rumah tangga akan baik-baik saja. harapannya apa? Harapannya nanti kedepannya keluarga, semua keluarga anggota LDI itu semua menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, memunculkan generasi unggul yang SDM-nya luar biasa.
memiliki karakter akhlak mulia. Kenalkan Ibu, nama saya Sofia Sahid, nama aslinya Puanjang Bu. Karena itu saya persingkat bagian belakangnya saja. Ini bagian belakang nama saya. Kalau bagian depannya Puanjang kayak kereta api. Makanya lebih bisa diingat gitu ya. Kebetulan saya lulusan dari Psikologi UNER Surabaya. Kemudian saya sehari-hari bekerja sebagai psikolog praktek. Saya punya kantor sendiri ya, membuka praktek untuk melayani permasalahan-permasalahan mulai dari anak, remaja, pernikahan, keorang tuaan, gangguan mental dan lain sebagainya. Saya praktek dengan teman-teman saya. Alhamdulillah saya dan suami itu bekerja di bidang banyak syukurnya Bu. Ya, kami berdua itu bekerja di bidang yang banyak syukurnya. Apa maksudnya? Saya kalau suami setiap hari itu, suami dokter Bu, setiap hari itu ketemu dengan orang sakit. Bayangkan kalau setiap hari ketemu orang sakit, kira-kira syukurnya bertambah nggak Bu? Iya, karena setiap hari dulu, ya Allah kasihan banget ya orang itu masih muda sudah diabetes, kasihan ya orang itu seorang ibu masih anaknya kecil-kecil tapi harus diopname berhari-hari karena kena hepatitis dan lain sebagainya. Itu makanan suami saya setiap hari ketemu orang sakit fisik ya, sakit tubuhnya. Nah kalau saya setiap hari ketemu dengan orang sakit jiwa ya, jadi akhirnya banyak syukurnya. Setiap kali kami ngobrol, oh iya ya alhamdulillah ya kita banyak syukurnya ya, meskipun banyak masalah, oh ternyata kita belum sakit, kita belum gila ya. Jadi Allah masih banyak kasih nikmat, karena tiap hari ngeliat kayak gitu malah jembar segoroni gitu ya, jadi lebih ikhlas. Nah itu kegiatan saya sehari-hari. Monggo kalau ibu maupun adik-adik lagi dolan ke Surabaya boleh mampir ke tempat saya. Instagramnya, kalau yang punya Instagram ya adik-adik ya, kalau tempat praktek saya namanya Motiva Consulting, itu ya ada di situ tulisannya. Insya Allah itu perkenalan singkat dari saya Bu ya, karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Nanti main ke Surabaya, main ke tempat saya nggak Ibu? Insya Allah. Yang sudah janjian ini mungkin habis ini dengan Bu Soleh gitu ya. Insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan Allah paring. Slide. Ya, saya langsung ke materinya saja ya Bu, karena waktu kita terbatas. Jadi ibu-ibu dan adik-adik semuanya di sini adalah seorang ibu. Kita seorang perempuan mengelola berbagai macam peran. Setuju Bu? Setuju. Perannya banyak atau tidak Bu? Ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita full kegiatan. Betul Bu? Betul ya. Coba kita lihat bahwa ternyata keterampilan kita mengelola peran kita sehari-hari itu bisa membantu mewujudkan keluarga yang harmonis. Ini yang akan saya sampaikan selama beberapa jam ke depan. Jadi ini adalah materi intinya, bahwa pengelolaan peran dimulai pertama kali dengan diri sendiri, yang kedua dengan pasangan, yang ketiga adalah dengan anak atau keluarga. Nah nanti ini akan kita bahas satu persatu. Slide. Kenapa Bu kita belajar ini? Karena al-qayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung dirinya, menghisap dirinya dengan amalan yang setelah dia mati nanti seperti apa ya. Jadi kita di sini belajar ini untuk muhasabah, untuk melihat ke dalam diri kita. Sebenarnya selama ini saya sudah memberikan yang terbaik belum untuk keluarga saya? Selama ini saya sudah jadi istri yang baik atau belum? Selama ini saya sudah jadi ibu yang baik atau belum? Nah ini adalah bagian kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Karena orang yang introspeksi diri adalah orang yang cerdas kalau menurut Nabi. Sehingga sering-sering Bu ya bertanya sama dirinya sendiri-sendiri, kira-kira yang saya lakukan sudah benar atau belum? Slide. Ya, perempuan mengelola diri. Ini yang pertama akan saya sampaikan. Perempuan mengelola diri dengan cara apa? Ada 3 hal yang cukup penting. Yang pertama adalah merawat diri.
Merawat diri apakah artinya selalu kita menjaga penampilan, bermake up atau harus pakai skincare yang mahal? Tidak, ya. Merawat diri adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan diri kita dengan kondisi yang kita miliki. Jadi kebutuhan apa? Kalau kebutuhannya fisik, berarti apa Bu yang kita lakukan? Makan teratur. Kalau kebutuhan fisik apalagi? Olahraga, apalagi istirahat yang cukup. Iya, kenapa kok istirahat yang cukup penting? Bu, Ibu tahu nggak, salah satu cara untuk mengatasi stres itu adalah tidur. Jadi tidur atau istirahat yang berkualitas itu bisa menurunkan tingkat stres. Tapi tidur yang secukupnya, ya. Bukan aku stres, ya udah aku tidur 15 jam. Wah, ada itu yang bilang kayak gitu sama saya, Bu, saya lagi stres Bu, sumpek saya Bu, saya tak tidur terus saja seharian ini. Kalau tidur terus berarti termasuk gangguan mental juga, karena salah satu ciri-ciri gangguan mental itu adalah insomnia, kurang tidur, atau hipersomnia, kebanyakan tidur. Jadi kalau tidur lebih dari yang senormalnya ya 7-8 jam sehari, ternyata kita tidur lebih dari itu, berarti itu mungkin ada gejala-gejala stres. Nah, makanya tidur secukupnya Bu ya. Merawat diri itu tidak harus mahal, tidak harus keluar rumah terus. Bu, aku merawat diri, aku healing setiap hari. Nah, itulah pengen kita ya, anak-anak sama siapa nanti ya. Boleh merawat diri sesekali ya, jangan terus iya Bu, saya kan butuh me time Bu ya, butuh merawat diri, jadi saya mau nonton drakor selama 10 episode dalam sehari. Nah, berarti itu berlebihan ya. Yang benar merawat diri itu secukupnya. Yang kedua adalah mengukur kemampuan. Mengukur kemampuan itu adalah ketika ibu bisa ngatur ini saya mampu atau tidak. Sebagai contoh, ada seorang ibu itu yang curhat gitu, Bu, saya itu loh Bu, kok tiap hari di rumah stres, saya sumpek Bu dengan anak-anak saya, anaknya masih kecil-kecil, masih balita semua, 3 orang waktu itu. Saya sumpek Bu, loh kenapa kok sumpek? Soalnya setiap hari itu anak saya itu selalu bikin berantakan rumah saya, rumah nggak karu-karuan kayak kapal pecah Bu, saya sumpek. Anakmu usia berapa? Balita Bu. Wah, ya sudah. Loh kenapa Bu? Karena kalau balita pasti rumahnya berantakan, dan itu wajar. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan ada ibu yang anaknya balita, rumahnya berantakan, amal soleh, tidak julid ya, mulutnya ditutup aja ya, nasihati, tapi nasihati tipis-tipis gitu ya Bu. Ayo dobok yo dirapikan, tapi jangan dijuliti Bu ya. Kalau ada yang julid dikuncrit aja mulutnya ya. Kenapa? Karena balita itu masa-masa eksplorasi, masa-masa dia harus menemukan bagaimana sesuatu itu terjadi. Maksudnya apa? Jadi dia harus belajar untuk buka laci, dilihat barangnya, dikeluarkan barangnya satu-satu, ditinggal ya, kayak gitu betul. Kemudian gambar-gambar di tembok, temboknya udah penuh gambarannya, ditinggal ya. Terus habis itu buka mainan panci-panci, diglodak-glodak ditinggal gitu. Kenapa? Dia sedang belajar. Jadi kalau ibu melarang, berarti ibu sedang melarang anak belajar. Karena belajarnya anak usia balita yaitu Bu, bongkar-bongkar itu Bu ya, bongkar-bongkar, buka lotionnya ibu, dituangkan semua, dibuat mainan. Nah, itu belajar Bu ya. Buka bedaknya, Bu, aku main salju Bu. Nah, itu belajar. Jadi perbolehkan. Sehingga apa yang terjadi dengan si ibu ini ya, ternyata yang membuat dia stres adalah dia orangnya perfeksionis. Apa Bu? Perfeksionis itu dia menyukai kesempurnaan. Jadi sesuatu itu harus sempurna, bener, nggak boleh ada yang meleset. Contoh, dia melihat taplak ini ya Bu ya, taplak kesingkep gini Bu, ibu yang nonton perfeksionis misalkan ya, ngelihatnya, iku lo taplak yang buat dibenekno, ya Allah risih aku. Terus kepikiran, terus kok nggak dibenekno saya taplak, kok nggak dibenekno kudu gatel lah ya aku. Nah itu,
ciri-ciri perfeksionis ya. Baju harus rapi, bersih, matching, hijau atas bawah, hijau sepatu, hijau tas hijau. Nah, hati-hati. Pokoknya semuanya harus sempurna, tidak boleh ada celah. Kira-kira apa yang terjadi Bu kalau anak balita yang kayak tadi ketemu dengan ibu yang harus sempurna? Waduh, stres ya Bu ya. Yang ibu stres karena kok berantakan terus, yang anak juga stres dimarahin terus. Ya, itulah awal dari perang dunia ya. Mulai di rumah akhirnya bawaannya panas terus. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Ukur kemampuan. Apa? Saya kira dikasih kode itu sama bapaknya. Apa yang kita perlu ikhlaskan, diikhlaskan. Kalau nggak mampu, direlakan. Oh, berarti ini qadarnya Allah. Ya sudah, saya memang waktunya untuk ngadepi anak balita. Ikhlas rumah berantakan, kalau malam baru Got myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Diceritakan Way back before we knew it all. Pancas ini tujuannya adalah agar ibu tumbuh rasa kasih sayang, rasa empati, rasa cinta kepada Allah. Baik, oke Bu, sudah pejamkan mata semua. Silakan pejamkan mata agar lebih konsentrasi. Tarik nafas panjang Bu, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Kita ucapkan Bismillah. Semoga proses ini diridhoi oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tetap tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Rasakan nafas masuk, rasakan nafas keluar. Tarik nafas panjang, lepaskan pemandangannya. Bayangkan busanya, bayangkan aromanya. Bayangkan tempat itu adalah tempat paling nyaman, paling damai buat ibu dan adik-adik semua. Tempat itu adalah tempat yang membuat ibu-ibu merasa rileks dan tenang. Semakin lama semakin rileks, semakin lama semakin tenang. Sekarang dalam tempat yang menenangkan itu, saya minta ibu menghadirkan suami dan anak-anaknya. Hadirkan suami dan anak-anak ibu satu persatu. Buat adik-adik, hadirkan kedua orang tua adik-adik, saudara adik-adik satu persatu. Hadirkan sosoknya, hadirkan pakaian yang biasa dipakai, hadirkan ekspresi wajahnya, hadirkan dia ada di hadapan kalian. Dia sekarang ada di hadapan kalian. Amati mereka baik-baik. Putar kehidupan ketika bertahun-tahun ibu bersama mereka. Putar kenangan-kenangan indah saat ibu bersama mereka. Putar rasa bahagia saat menikah, rasa bahagia ketika anak-anak mulai lahir, rasa bahagia ketika anak tumbuh dan berkembang, rasa bahagia ketika berbagai kejadian yang menyenangkan terjadi dalam hidup ibu. Putar kembali kenangan saat bersama. Mungkin mereka belum bisa seperti harapan ibu. Mungkin mereka belum bisa menjadi yang terbaik buat ibu. Tapi yakin Bu, mereka sudah berusaha. Mereka ingin ibu bahagia. Mereka ingin ibu bangga dengan mereka. Ibu, kata-kata ibu sangat mujarab buat mereka. Apa yang ibu doakan sangat berharga untuk mereka. Jadi amal soleh itu doa yang baik-baik, katakan yang baik-baik, berikan dorongan yang baik-baik buat anak-anak.
anak-anak dan suami. Terima kasih diriku, engkau adalah amanah dari Allah yang ingin terus aku jaga, yang ingin terus aku rawat sampai akhir nanti. Diriku, semoga kita bisa membawa keluarga kita bersama-sama saling bergenggaman tangan masuk surga, selama-lamanya berada di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Ibu tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Apabila sudah siap, boleh mengangkat tangannya. Kalau belum siap, untuk tarik nafas panjang sampai dengan satu. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age Oke, when we masih weren't benar ya. felt small. Sekarang nggak pakai lompat. Way back before Langsung depan, belakang, kiri, kanan. Oke, sudah siap? Hati-hati dengan kecepatannya ya. Siap-siap. Ini nanti juga kompakannya. 1, 2, 3, depan, way back before belakang, kiri, going on. kanan, tarik kiri. Perceptions I get involved. I know that they're never but I wish they would evolve. It's something truly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that it's a lie. But when the things on your mind, consider the crime. Communication aside, we'll all just wait till it's done. Is this an argument or just the start of it? Either way, I wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have all of this. I can't keep picking up the pieces, fixing specialness. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from there. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at Alhamdulillah, jazakumullah khairan telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen video ini, dan subscribe channelnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.